namanya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas tenaga administrasi sekolah yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini di Rabu Legi 8 Sya'ban 1444 Hijriah, berarti 22 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini dan segala amal ibadah ataupun persiapannya lebih matang lagi. Yang berikutnya juga senantiasa kita bersyukur bisa melaksanakan aktivitas bagian daripada tupoksi sekolah, baik nyangkut wabil khusus persiapan akreditasi 2023 untuk UPTD SMP Negeri 19 Depok. Kita sehat, kita kuat iman, kuat Islam, dan insya Allah ya selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga kita semua pengikutnya mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir kiamat nanti. Ibu pengawas yang saya hormati serta ibu bapak guru, mungkin saya menyampaikan sedikit prolog berkenaan dengan bagian tim akreditasi wabil khusus, ya sedikit ya prioritas karena beliau membawai kurikulum ya, yaitu Bu Kopi dan Pak Kabar serta ya wakil kesiswaannya Bu Merdeka. Keberadaan Bu Kopi dan Bu Eka sedang di Kesernasper mengikuti kegiatan persiapan pembuatan kisi-kisi dan soal UAS, dan ada narasumber tadi info dari Ibu pengawas dari Cianjur. Mungkin ada ilmu terbarunya yang perlu tersosialisasi. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi ya keberadaan kita untuk mempersiapkan hal ini. Kalau Pak Akbar dari kemarin di Hotel Sapelo itu ada kegiatan dari Kemendikbudristek Pusat berkenaan persiapan AKN sekaligus mungkin monek evaluasi ANBK selama 2 tahun berjalan. Yang tak terlupakan juga Ibu Bapak, mudah-mudahan juga ya sesuai dengan pembagian tugas ya sudah dipersiapkan kaitannya sosialisasi 2 hari yang dilakukan oleh BAN SMP provinsi, lalu melalui Zoom ataupun tempohari pengantar dari ibu pengawas kita di ruang 8 standar. Walaupun sepenuhnya berproses belum maksimal, tapi insya Allah proses yang benar tidak akan khianati daripada hasil akhirnya nanti. Minimalnya yang tempoh hari akreditasinya 5 tahun yang lalu baik A, ya sekarang minimalnya A, syukur-syukur nambah. Nggak mesti harus banyak 0,5 ataupun ya 1 saja sudah cukup kan gitu. Karena kenyataan ya sesuai dengan unggahan yang kita persiapkan ataupun yang kita kehendaki untuk sekolah bisa tumbuh berkembang, ada peningkatan ya sebagai sekolah yang bermutu ya, berkarakter. Kalau bahasa cerdisnya ya bahasa distriknya kita inginnya cerdas berkarakter dari salam atau ibaratnya ke Kota Depok yang senantiasa MTS. Terus mengganggu mungkin sedikit waktu Ibu Bapak dalam hal kegiatan belajar mengajar hari ini, karena mengingat juga padatnya pengawas pembinaan kita yang tadi juga harus mengikuti pembukaan di personal fair, ini menyempatkan ke sini ya seperti yang disampaikan beliau, dan pun juga
ya sudah terjadwal sedemikian rupa. Cuman janji selalu ditepati, karena siap kalau nggak tanggal 28, tanggal 1 ya kemarin 28 udah sampai 5 ya tanggal 1 ke sini. Mohon ya dalam tanda kutip hal-hal yang prinsip, hal-hal yang pokok yang sesuai permintaan dari BAN SMP itu yang Ibu Bapak belum tahu, kami terbuka Ibu. Mohon siapapun nanti timbuknya, bagiannya, kalau ada yang kurang, ada yang belum, ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas, mangga dengan bimbingan, petunjuk, ya takdir yang ada dari pengawas pembina kita. Dan yang terakhir, ya sekali lagi terima kasih kesempatan, waktu, tenaga, pikiran, ya, dan juga mohon maaf kalaupun misalnya keberadaannya sambutannya baru sebatas ini apa yang dimiliki oleh 19. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, khusus pembina pengawas kita, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu sepenuhnya selanjutnya narasumber ya dari pengawas pembina secukupnya, sebar-sebar sesuai dengan kondisi yang dipersiapkan Ibu, juga ya cek belennya terhadap teman-teman yang harus sudah siap mengunggah paling lambat tanggal 5 kalau tidak diundur. Itu saja. Monggo. Baik, terima kasih Pak Tatang, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat hidayah karunia-Nya. Bapak dan Ibu, kita bisa bertemu hari ini, bisa silaturahim ya. Insya Allah sudah bisa menimba ilmu. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu yang saya hormati Ibu Bapak Tatang Hadi Sumanto, SPDMM, Kepala SMP Negeri 19 Depok. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, mungkin nih hari ini tidak lengkap ya karena ada jadwal yang lain juga. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan dari SMP Negeri 19 Depok. Bapak dan Ibu kaget ya hari ini kumpul ya? Kaget ya? Hah? Oke, sama kenalan dulu tadi ada nggak kenal saya? Saya Listiawati. Saya pengawas pembina sekarang untuk negerinya SMP 19 dan SMP 5. Untuk swastanya mencar, jadi SMP itu bukan per kecamatan ya. Ada di Cipayung, ada di Beci, ada di Pancoran Mas, ada di Bojonggede, Bojongsari ya. Nah, saya pernah perkenalan nih, ada yang belum hadir waktu apa ya Pak waktu itu ya? SKP ya. Ada yang waktu itu belum hadir? Kalau ada saya ulang kembali. Ya, baik Bapak dan Ibu, ketika saya belum pernah jadi kepala sekolah, tapi saya pernah menjadi wakil, paling tidak pekerjaan membantu kepala sekolah. Saya lama di SMP Negeri 6 Depok dari 1994 sampai 2010. Waktu itu kenapa kok diminta, karena saya 2010 itu menjadi guru berprestasi nasional 2 ya, dan di SMP 2 sampai tahun 2014. Kemudian mutasi ke SMP Negeri 9 ya, tahun 2017 saya ditugaskan menjadi pengawas. Jadi saya tidak melalui dari guru ke kepala sekolah, tapi langsung ke pengawas. Waktu itu masih bisa. Bagaimana ke depannya Bapak dan Ibu? Kita ikuti aturannya. Kalau misalkan masih memungkinkan bisa, kalau misalkan enggak, ya kita ikuti bagi jalurnya melalui kepala sekolah. Baik. Nama saya Zawati, suami 1, ya, anak saya 2, perempuan yang pertama, yang kedua laki. Ada hubungan yang akreditasi nggak Bu? Ada. Kenyamanan ya, kenapa kenyamanan? Kenapa? Bapak dan Ibu, salah satunya mengapa saya melaksanakan tugas seperti itu kita punya di akhirat nanti. Salah satu niat saya adalah manasi anak saya, manas-manasi anak saya. Emaknya masih mau belajar, masa iya yang mau, gitu loh. Anak saya kursus bahasa Inggris, saya ikut kursus Bapak dan Ibu 3 tahun saya kursus bahasa Inggris. Lama amat Bu ya, memang itulah kemampuan saya ya.
Kalau anak sekarang mungkin sebulan kelar lah, saya 3 tahun belum kelar ya. Ketika mereka masih kursus, saya harus ikut kursus lagi. Itu salah satu mendampingi. Jadi Bapak dan Ibu itu salah satunya. Ketika saya bertugas di sekolah binaan pun, saya berusaha untuk mendampingi. Jangankan yang banyak orang, ya. Kalau misalkan gengsi lah temannya kursus bahasa Inggris kan anak muda semua ya. Paling tua saya nggak apa-apa. Karena ada semangat ikut kursus bahasa Inggris. Baik, Ibu dan Bapak, jadi saya berusaha mendampingi. Nah sekarang bukan karena saya memaksakan tanggal hari ini. Jadi waktu itu tanggal berapa yaitu Senin yang dulu itu kan saya melihat di sini identifikasi kebutuhan itu akreditasi jadi penting karena sertifikat perpanjangannya sampai September 2023. Jadi akreditasi jadi prioritas untuk SMP 2019. Nah waktu itu sekilas info masih identifikasi, saya menunggu kapan mau ada pendampingan, bukan ngajari Bapak dan Ibu yang pendampingan saja. Nah di sini menentukan tanggal waktu itu tanggal 27. Oke, ternyata ya itu dia ada jadwal mendadak dan kita mau tidak mau harus ada pengawas. Saya sampaikan waktu itu tanggal acaranya apa? Kegiatan pengarahan bagi semua pengawas TK SD SMP tentang akreditasi. Mengapa menjadi penting? Karena tidak semua pengawas itu menjadi asesor, sehingga tentang akreditasi belum semuanya tahu. Jadi dengan harapan nanti ketika membina ke sekolah-sekolah itu biar seragam, biar informasinya sama, maka perlu ada pencerahan. Nah awalnya tanggal 27 ternyata dimundurkan, waktu itu saya bilang dimundurkan tanggal 2, yes, jadi tetap jadi tanggal 27. Tiba-tiba ada informasi tanggal 27 koordinasi ini pengawas SMP itu yang personal square ya. Karena tadi saya nepati janji, kalau nggak jadi pokoknya saya nepati janji, daerah jangan ditagih. Pokoknya sudah bayar janji saya. Bu saya punya jam sama, saya toh di personal square sudah tinggalin pekerjaan. Besok itu di personal square juga kita harus mendampingi karena editing soal segala macam. Sementara yang tadi yang kegiatan pengawas juga tetap harus berlangsung yang 3 SD SMP, 3 SD SMP. Kalau SMA dan itu boleh ya, jadi semua pengawasnya. Jadi besok juga double kegiatan juga. Cakep ya, cakep. Udah nggak apa-apa bagaimana ngaturnya nanti. Nah, semoga saya ada manfaatnya. Mari Bapak dan Ibu kita mulai untuk persiapan akreditasi. Sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu. Jadi agar seberapa pentingnya sih mengapa kok dikumpulkan sekarang oleh Bapak pimpinan, Bapak Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu, aturan akreditasi yang sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu kala. Yang dulu butirnya ada 100 berapa itu 100 lebih. Ya, 24 ya. Banyak. Yang sekarang butirnya untuk SMP hanya 35. Untuk yang SD 36. SMA nambah juga banyak, yang paling banyak SMK, SMP juga nambah. Jadi yang paling sedikit butirnya hanya SMP 35 butir. Namun dokumen yang diunggah banyak, tapi tidak sebanyak yang dulu. Nah itu dari sisi instrumen. Saya pernah sampaikan belum mengapa kok ada perpanjangan juga? Sudah sampaikan belum? Kalau sudah saya skip, kalau belum saya sampaikan. Belum, baik. Jadi instrumen yang sekarang namanya instrumen akreditasi satuan pendidikan, kita singkat IASP ya seperti ya. Itu proses pembuatannya selama 2 tahun di tahun 2019 tahun 2020. Kok lama Bu? Jadi instrumen Bapak dan Ibu itu bukan berarti selesai langsung dilempar ke digunakan, tapi ada uji publik, ada tes ya, kalau kita kan validasi begitu. Bapak dan Ibu seperti ini juga membuat soal yang nanti untuk PAT, US ataupun ulangan harian bukan berarti selesai langsung dilempar, tapi ada perlu validasi paling tidak oleh teman kita atau teman. Nah kalau yang instrumen yang IASP ada uji publik piloting. Jadi instrumen ini diuji cobakan pada beberapa sekolah piloting. Nah ketika uji coba ini, yang uji coba ini tetap proses akreditasi juga biasa, ya hasilnya nanti untuk akhirnya ketemu tak
Akhirnya instrumennya digunakan ini. Nah, selama 2019 sampai 2020 ini berarti praktis tidak ada akreditasi kecuali yang sekolah piloting gitu. Ya. Artinya yang masa berlakunya habis di tahun 2019 sampai 2020 bagaimana dok? Makanya ada perpanjangan. Oke, berikutnya sampai tahun 2021 mulai ada, tapi kuotanya kan penuh tuh. Karena apa? Ketika saat 2019-2020 kan juga banyak sekolah baru yang muncul, ya kan? Dari akhirnya prioritas pertama kan bagi sekolah yang harusnya sudah punya akreditasi, sudah meluluskan tapi belum akreditasi, itu prioritas pertama. Ternyata kuotanya masih ada untuk yang 2021. Ketika lebih sasarannya, maka kuotanya dilimpahkan ke perpanjangan lagi 2022. Bu, ada yang perpanjangan setahun? Ada. Yang perpanjangan 5 tahun dengan sesama sudah dijadikan, sudah unggah dokumen, sudah ya Pak yang kemarin ya, termasuk yang SMP 19, begitu? Sudah unggah dokumen di dia, yang unggah siapa? Yang dulu, yang tahun dulu. Sama-sama kata saya sudah kenal sana. Baik, data yang di sana itu diunggah untuk persiapan atau menjadi sasaran tahun akreditasi 2022. Tapi sasaran karena kuota terbatas, kuota itu berhubungan dengan anggaran daripada Ibu ya. Akhirnya yang masih bisa diperpanjang 1 tahun menjadi tahun 2023. Jadi yang kapan sudah sempat unggah untuk menjadikan sasaran kok nggak jadi diperpanjang ini, kenapa? Karena kuotanya terbatas. Nah sekarang kemungkinan besar sekarang akreditasi, tapi prioritasnya yang pertama bagi sekolah yang belum akreditasi, yang pertama. Yang kedua bagi sekolah yang kadaluarsa. Binaan saya juga ada yang kadaluarsa ini karena termasuk yang SPK waktu itu ada kendala di sistemnya. Mau nggak dokumen nggak bisa, akhirnya begitu muncul tulisannya sudah kadaluarsa. Apa hubungannya kadaluarsa dengan ini adalah dengan nanti perkiraan akreditasi kita ya. Jadi yang belum pernah akreditasi dengan yang kadaluarsa itu kan berarti belum punya sertifikat akreditasi itu. Sementara syarat mengikuti ujian itu harus punya akreditasi. Artinya kalau yang belum punya akreditasi tapi nanti mau ujian atau yang kadaluarsa, kalau belum punya akreditasi maka harus menggabung. Makanya daripada nanti bermasalah karena se-Indonesia banyak, maka akreditasinya maju dari bulan April. Sudah dipastikan tanggal 3-4 April itu hari pertama, tahap pertama gelombang 1 untuk akreditasi prioritas bagi yang tadi. Dengan harapan nanti pas ujian sudah ada sertifikat akreditasi. Jangan sampai sekolah yang besar, muridnya banyak menggabung, terus yang kuat sekolah mana kalau segitu banyaknya? Ada soalnya yang muridnya banyak. Jadi itu prioritas. Bu, kalau kita sebentar, siapa yang pegang data Dapodik, laptop Dapodik? Boleh Pak, akhirnya yang sama nanti ditayangkan ke sini nanti ya. Sertifikatnya bulan September ya? Sertifikat akreditasi ya 30 September 30 September 2023. Sertifikat yang sebelumnya? Iya. Yang terakhir. Tapi 2018 sampai TMT 30 September 2023. Ya. Jadi perkiraan sebelum September berarti pasti sudah diakreditasi. Ya dong? Karena kalau lewat September sempat hilang itu akreditasinya, nggak punya status kan? Berarti sebelum September. Kalau sekolah lain ada yang November, berarti kemungkinan kita lebih dulu, ya kan? Nah, kemungkinan lebih dulu kita di September. Biasanya kalau proses itu karena ada tahap, ada gelombang, satu tahap itu berapa gelombang, begitu satu rangkaian begitu. Bisa jadi 1 bulan. Jadi kalau prosesnya nanti sampai keluar sertifikat, ada kemungkinan perkiraan saya paling lambat Juni atau Juli itu sudah akreditasi. Karena untuk April diutamakan bagi yang mau ujian tadi dulu. Ya. Tapi adakah kemungkinan kita ikut akreditasi April? Bisa jadi kalau yang diutamakan tadi kuotanya masih ada dan itu habis yang tadi yang belum atau yang kadaluarsa akreditasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti bukti fisik ini siapkan untuk bulan April. Semua bukti fisik. Oke, 1 itu informasi tentang waktu. Yang kedua,
penilaian akreditasi berbeda dengan yang dulu. Selain instrumennya juga cara penilaian. Dulu masih banyak dengan bukti fisik, kemudian apa ya tidak begitu ya. Yang sekarang ini database utamanya bahan mentahnya. Kalau kita mau masak itu bahan mentahnya adalah dapudik. Jadi dapudiknya harus update dari gurunya, dari siswanya, sarprasnya, nilainya dan seterusnya. Kemarin yang sebelumnya itu ada yang harusnya masuk sasaran tahun 2022, tapi dari data dapodik dan rapot mutu atau rapot pendidikannya terindikasi meningkat, maka itu tidak divisitasi, tinggal unggah dokumen di dia, habis itu keluar perpanjangan 5 tahun. Akreditasinya sama dengan yang terakhir. Setelah bina saya ada 2. Bu, ini apakah sekolah yang besar? Enggak. Contohnya saya sebut ya tetangga sebelah sini Permata. Itu Permata? Ya. Itu terindikasi naik, makanya kemarin hanya unggah dokumen di dia keluar perpanjangan 5 tahun. Jadi akreditasi ini tidak membedakan antara negeri dan swasta, antara sekolah lama baru, antara besar kecil, berapa muridnya, berapa gurunya, tidak. Yang penting proses kegiatan yang ada di sekolah itu bagaimana, termasuk rekamannya yang ada di dalam dapodik. Begitu Pak dan Ibu ya. Nah, data mentah ada dari dapodik, data yang lain seperti dalam rapot mutu. Termasuk Bapak dan Ibu apapun itu yang masuk di entry sana, rapot ya, prestasi gurunya yang melalui sana, Bapak dan Ibu, PMM, berapa orang yang ikut ini, dan itu ada rekamannya ya, itu termasuk ke bawah nama baik sekolah. Nah, kemudian di instrumen yang IASP 2020, Bapak dan Ibu sudah membaca belum? Yang beredar di grup akreditasi, di sana dituliskan butir sekian, bukti fisiknya apa? Boleh nggak? Boleh, tapi kita perlu tahu seberapa besar bobotnya. Bapak dan Ibu kita bisa nilai waktu itu sudah sampaikan ke Pak. Kalau saya jangan diulang lagi. Kalau yang nilainya nggak bisa kita kejar, kita tidak usah mengejar. Ya, contoh kita membangun gedung ruangannya, jelas ada yang sore, berarti kan kurang ya Pak ya. Nggak mungkin dalam tempo singkat-singkatnya nggak bisa kita kerja. Berarti kita harus mengambil nilai dari mana yang mungkin. Dari mana kita bisa mengambil nilai itu? Kita tengok IASP. Baik, nanti kita tayangkan IASP. Pak Punten boleh sama ajarin Bapak ya IASP ya. Boleh disebarkan teman-teman. Kita diunggah di sana. Oke, Bapak dan Ibu ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan butir IASP atau sesuai dokumen yang minta diunggah di dia. Apa butir dia? 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, sudah belum Pak? 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ada tulis tangan dulu, ada yang enggak, ini gimana sih? 35, 36, kok nanyanya satu-satu Bu? Karena nanti ada keterkaitannya. Ini keterkaitan di mana? 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 93. Dalam tanda kutip yang mungkin tadi nggak ada yang penjelasan yang ada di ya sudah bagi tugas tadi enggak.
Oke, saya mau ke sana. Karena dokumen yang diunggah di dia sebelum tanggal 5 Maret. Kepada Ibu jangan menunggu tanggal 5. Mengapa saya yakin trouble? Ya, paling tidak koneksinya lama karena rebutan. Jangan itu tanggal 5. Sebelum tanggal 5 masih bisa diedit? Bisa, tapi jangan dikirim. Kalau misalkan belum diunggah tapi udah dikirim, nggak bisa diapakan. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata akreditasinya di bulan Juli, itu masuk tahun pelajaran baru ya Bapak Ibu ya. Halo? Dokumennya yang kita unggah baru sampai tahun pelajaran ini. Bagaimana nanti yang selebihnya itu bisa ditunjukkan saat visitasi jika visitasinya setelah atau mulainya tahun pelajaran baru. Jadi yang sekarang sampai tahun pelajaran ini. Visitasinya emang kita pasti visitasi bukan kayak kemarin. Yang kemarin nggak visitasi karena kuota. Jangan lupa ya. Jadi bukan karena alasan COVID atau alasan yang lain, bukan karena kuota. Kebetulan penyusunan instrumennya itu dari 19 sama 2020-nya COVID. Kebetulan. Tapi dari tahun 2019 sudah proses penyusunan instrumen pembuatan instrumen yang baru ini. Nah, kemudian apa tadi dokumen ya? Ada juga yang pertama dokumen, yang kedua adalah observasi. Observasi. Saat visitasi baik luring maupun daring, asesor akan visitasi. Nilainya besar. Kalau datanya meragukan, asesor mengatakan apa yang dipakai observasi? Boleh. Datanya udah bagus sama dengan observasi yang dipakai mana? Boleh. Oh datanya yang ini ternyata tadi ketambahan, ada tambahan dong, diperbaiki? Boleh. Keputusan ada di asesor. Makanya asesornya tesnya juga gila-gilaan ya. Baik. Nah kemudian ini istirahat ya. Boleh dilanjutkan dulu itu pasti tangga. Silakan disiapkan pada Ibu ya siapa yang mewakili peserta didiknya. Bapak Ibu apa tadi? Tadi apa tadi? Dokumen observasi, wawancara, angket. Tapi tidak semua butir ada. Nah kita melihatnya dari mana? Dari IASP. Baik. Saya sekarang mau tunjukkan tapi dari sebentar saya muter dulu ada berapa orang. Pena yang atas. Ya. Nah, oke. Bapak buka yang di ajuan liburan dan dana. Ini diajukan sudah ya? Oh sudah belum ya aja ya. Sertifikatnya boleh dibuka lagi sertifikatnya. Ini ya Bu ya. Di bawah kirim di bawahnya, di bawah kirim ada ya. Muncul nggak tulisan sertifikat? Bawah Pak, apa? Oh ini udah berdengkah ya. Boleh dicus dulu, terus kita lihat dulu ya. Yang tadi badan Ibu. Artinya apa? Besok kalau misalkan agregasi lagi kan meskipun boleh dipakai panggilan dulu ya. Koneksinya loading. Baik, udah Pak. Udah nggak apa. Data ini. Ya demikian kita mulai. Oh, data punya saya Pak. Biar cepat. Persiapan akreditasi langsung dipandu oleh Ibu pengawas. Oke, ini namanya yang dokumen. Oke Pak, sebentar Pak. Bolak-balik nama ya. Dashboard. Tadi muncul di mana tadi Pak? Kalau misalkan betul. Oke, betul. Lanjut kontak. Lanjut sebelahnya itu peta. Untuk bisa ya kalau di sini.
Oke, kita ke tadi apa tadi? PM ya? Tadi kemana? Sini ya. Ya ini udah ya. Bapak Ibu, nggak apa ya sama bulan lagi ya? Iya, Bu. Bisa nih. Coba gurunya 48 betul? Betul? Betul nggak? Nah, ini listriknya 44.000. Ah, Ruang kelas bukan rembel. Bangunannya. Nanti ini digunakan. Ya kan ada nih 33 nih. Kalau ruang kelasnya 21 berarti kurang berapa nih? 12. Karena harusnya ya demikian kita sudah mengikuti sispena dari pengawas. jadi sekolah yang maaf ya, yang standar itu tidak ada 2 shift. Sekolah yang standar itu tidak 2 shift tapi hanya 1 shift. Jadi sanitasi apakah biasanya cuma 2? Ini cuma 2 nih, tulisannya update-nya ada di Dapodik. Nah, update-nya dari Dapodik. Kalau enggak nanti yang terbaca takutnya cuma 2. Jadi Dapodiknya harus segera diperbaiki. Oke, ini udah ya, kita tutup. Tadi apa? IPM. Semuanya sudah. Nah, ini nilainya level atau skor itu sama ya, 4, 3, 2, 1. Muka saya nggak kelihatan ya. Yang S1 5. Ini yang tertulis secara sinkron. Yang di sini ini bisa kita ganti sekarang. Kalau nanti lewat tanggal 5 nggak bisa. Jadi makanya mengapa perlu harus sekarang, gantinya sebelum tanggal 5. Ya mengapa? Saya ulang kembali Bapak dan Ibu, ikhlas tidak ikhlas harus ikhlas karena sebelum tanggal 5. Pertanyaannya jumlah guru ada 48. Yang S1 48. Udah 48. Baiknya ya. Satu guru yang punya sertifikat betul 20 sertifikat bukan guru yang punya sertifikasi berapa orang? Persentasenya di sini dari 24. Kalau BT tinggal pulang nggak salah. Ada 24 sudah kita jadi kamu Pak. Butirnya dari 15 yang nomor 9 sampai 15 itu orang lain. Orang lainnya nggak ada, saya akan ambil alih judulnya darurat. Seizin pimpinan. Seizin pimpinan, Pak boleh nggak saya menyampaikan ini? Judulnya darurat. Kalau kita juga nggak tahu kan, kalau misalnya sakit saat harian nggak bisa ada kalimat nggak tahu. Tidak boleh ada kalimat tidak tahu. Ya, Evi tadi mau apa? Jawab berarti. Akhirnya bikin rekap begitu. Baik, nanti yang ijazah ya. ya demikian sudah Kita cocokkan dulu nomor 2 ya. 19 Monggo sambil ini sambil pada bawah silakan. Itu 1 perbaikan. Maret 2023. Salam Masukkan aja. Masukkan aja.